Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Perihal wacana pemindahan ibu kota, Jokowi bilang kita bisa menjual separuh dari Pulau Kalimantan Timur. Waduh, gimana nih ceritanya? Jokowi mewacanakan penjualan lahan negara untuk membiayai pemindahan ibu kota, di mana mencapai taksiran 466 triliun rupiah. Lahan 180.000 hektar yang diperuntukkan untuk ibu kota dinilai terlalu luas. Dia mengatakan lahan yang digunakan untuk ibu kota pada tahap awal sebesar 40.000 hektar, sementara 110.000 hektarnya akan digunakan untuk mengembangkan ibu kota dalam jangka panjang. Dan sisanya 30.000 hektar rencananya akan dijual. Namun Presiden Jokowi menyebut penjualan lahan tersebut dikhususkan untuk pembeli individu dan bukan korporasi atau perusahaan, termasuk pengembang properti. Karena ia yakin hasil penjualan tanah negara ini cukup untuk membiayai pemindahan ibu kota. Kita akan menjual kepada individu langsung, tidak ke pengembang, karena harganya jadi mahal. Misalnya saya jual 2 juta rupiah per meter, maka pemerintah akan mendapatkan 600 triliun rupiah. Apalagi kalau dijual 3 juta rupiah per meter, kita sudah mendapatkan 900 triliun rupiah. Begitu katanya. Mantan wali kota Solo itu pernah mengatakan, pemerintah tengah mengkaji harga pasti lahan tersebut. Selain itu, Badan Otoritas Khusus juga akan dibentuk yang bertugas untuk mengatur mekanisme penjualan tanah. Dan nantinya syarat akan diperketat untuk pembeli tanah demi mencegah spekulan. Misalkan 2 tahun maksimal tanah yang dibeli sudah dibangun. Jika tidak, nanti sertifikat tanahnya akan diambil. Presiden juga yakin penjualan lahan negara itu bakalan laku keras, karena dia mengaku telah menyampaikan ide ini kepada pengusaha termasuk BUMN. Katanya sih bakalan 3 hari habis, siapa sih yang gak mau? Aturan baru sedang disiapkan, pasti ada pembatasan-pembatasan. Saya sudah menawarkan ide ini kepada BUMN. Kemudian ada pula dari Real Estate Indonesia dan mereka semua berminat. Malah RII itu minta kloter pertama. Sebenarnya rapat kabinet itu tak setuju. Lalu kenapa sih Jokowi mengumumkan pindah ibu kota? Dalam tulisan yang terdahulu, bahwa kami mengatakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur adalah proyek untuk mengukir legasi warisan Jokowi, supaya dia disebut presiden yang telah memindahkan ibu kota. Dan juga dideskripsikan bahwa ibu kota baru merupakan proyek para konglomerat, dan mereka lah yang telah mendominasi proses pemindahan itu dari hulu sampai dengan hilir. Tapi apakah benar ibu kota akan dipindahkan? Jawaban singkatnya, tidak. Kalau tidak, kenapa sih yang terdahulu menggambarkan seolah ibu kota ini benar-benar akan pindah? Penjelasannya bahwa pikiran linier tidak berlaku untuk Jokowi. Artinya apa? Sederhana sekali. Di tangan Jokowi yang disebut tak jadi bisa menjadi jadi. Sebaliknya, yang sudah disebut jadi banyak juga yang menjadi tak jadi. Yang dijanjikan tak dilaksanakan. Yang tak dijanjikan muncul tiba-tiba. SMK, kartu prakerja, stop impor, 10 juta lapangan kerja, besarkan Pertamina untuk kalahkan Petronas, tak hapus subsidi BPN dan lain sebagainya adalah beberapa contoh tentang konsistensi Jokowi. Kalau begitu, sekali lagi, apakah ibu kota jadi pindah? Ya, jawabannya dalam bentuk pengalihan isu. Pemindahan itu dapat disebut jadi. Tapi kalau dirujuk ke satu rapat terbatas atau ratas kabinet, pemindahan itu ya tidak jadi. Ada rapat kabinet pada awal Agustus tahun 2019 kemarin. Dan di rapat tersebut diputuskan bahwa pemindahan ibu kota negara dicoret dari agenda. Rapatnya pun dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Saat itu hadir pula Wakil Presiden Yusuf Kala dan sejumlah menteri yang terkait dengan gagasan pemindahan ibu kota. Tapi, hal yang sangat mengherankan, mengapa dalam pidato di depan sidang gabungan DPR-DPD pada 16 Agustus 2019 tahun kemarin, tiba-tiba Jokowi mengumumkan keputusan pemindahan ibu kota. Kemudian, pada 26 Agustus, dia juga mengumumkan bahwa lokasi ibu kota baru adalah Penajam Pasar Utara dan juga Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Dikabarkan,
Wapres Yusuf Kala sempat berekspresi terperangah ketika Jokowi mengatakan ibu kota akan dipindahkan Kalimantan. Hampir-hampir saja Wapres terangkat dari duduknya ketika mendengar pernyataan Jokowi yang tidak sesuai dengan keputusan rapat kabinet. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa sih keputusan kabinet yang menetapkan ibu kota tak jadi pindah, dibalik menjadi jadi pindah? Sumber-sumber yang berada di lingkaran inti kekuasaan menyebutkan pemindahan ibu kota yang bertujuan untuk mendiskursuskan informasi publik. Para penguasa, kata mereka, perlu terus mengasyikkan masyarakat dengan berita-berita panas seperti isu ibu kota, agar publik ini lupa ada perampokan besar suara rakyat di Pilpres 2019 yang lalu. Pemindahan ibu kota pun digoreng berhari-hari, diperdebatkan sengit oleh semua orang. Dibahas di berbagai talk show, televisi, di media cetak, dan di seluruh platform media sosial. Semuanya pun serentak membicarakan pemindahan ibu kota. Tidak ada lagi cerita penipuan Pilpres. Tidak ada lagi yang mengutak-atik kematian lebih dari 600-an petugas KPPS pemilu. Kemudian keanehan-keanehan yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi pun juga tak lagi menjadi buah bibir. Salah seorang pengusaha papan atas pun angkat bicara. Dia tahu persis pemindahan ibu kota ke Kalimantan sudah diputuskan, tak jadi dikerjakan. Duitnya nggak ada. Defisit APBN saja menganga lebar, jadi tak mungkin. Dalam hal itu, narasi tak jadi jauh lebih kuat dan juga logis dibandingkan dengan hayalan pindah ibu kota. Terlalu banyak orang yang menggeleng-gelengkan kepala dan risikonya pun sangat besar. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri termasuk yang melihat risiko itu. Ia yang memberikan isyarat keras pada Jokowi. Lebih pas disebut kritik keras terhadap pemindahan ibu kota. Mega juga meminta agar dampak jangka panjangnya itu diperhatikan. Secara keseluruhan, komentar Bu Mega ini lebih layak ditafsirkan menentang rencana itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, SMI, juga menegaskan ongkos pemindahan ibu kota itu tidak ada di dalam APBN 2020. Menteri juga mengatakan dia sendiri sedang mencari-cari cara untuk membiayai pembangunan ibu kota baru itu. Dan dari semua ini tampak jelas bahwa pemindahan ibu kota itu bukan agenda yang serius. Hanya untuk menghebohkan publik sambil menutupi kebobrokan, perampokan dan juga penipuan terbesar dalam Pilpres 2019. Inikah yang dinamakan Pancasilais? Niat Jokowi memindahkan ibu kota tanpa membebani kantong negara ini boleh saja diacungi jempol. Setelah rencana memanfaatkan aset DKI Jakarta senilai 150 triliun rupiah, kini Jokowi juga ingin menjual lahan di sekitaran ibu kota baru ke swasta. Lahan yang akan dijual kepada swasta memiliki luas 30 hektar dengan asumsi harganya 2 juta rupiah sampai dengan 3 juta rupiah per hektarnya. Dan dari hasil jualan tersebut ada potensi pendapatan sebesar 600 triliun sampai dengan 900 triliun yang bisa masuk ke kantong pemerintah. Namun agar tak ada celah swasta menimbun tanah untuk kepentingan bisnis mereka, pemerintah juga memberikan syarat. Salah satunya tanah yang dibeli harus segera dilaksanakan untuk pembangunan dalam waktu 2 tahun. Tapi pakar hukum agraria dari UGM, Nur Hasan Ismail mengingatkan, keinginan Jokowi itu perlu dikaji secara hati-hati. Utamanya, ia menyangkut aspek legalitas lahan milik negara. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Pertama, tanah yang memang langsung dikuasai oleh negara dan belum dilekati hak atas tanah apapun. Kedua, tanah yang dimiliki instansi pemerintah dengan hak atas tanah tertentu, yakni hak pakai selama digunakan atau hak pengelolaan. Hanya saja Nur Hasan juga bilang kedua jenis lahan itu pun tak boleh seenaknya dijual begitu saja. Bahkan ketentuan untuk jenis lahan negara yang kedua sudah jelas terpampang dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Hak pengelolaan seperti hak guna usaha dan hak pakai hanya diberikan pemerintah untuk jangka waktu tertentu. Jika kemudian terjadi perjanjian jual beli atas lahan, maka secara otomatis penjualan itu harus batal atas alasan hukum. Dan ini berarti keinginan Jokowi akan menjadi sia-sia.
Tentu saja swasta tak mau ambil lahan jika calon lahan yang akan dibelinya pun statusnya tidak pasti. Karenanya, pemerintah perlu mendefinisikan dengan pasti maksud lahan negara yang akan dijual. Apalagi pemerintah nggak bisa seenaknya menabrak ketentuan tersebut atas alasan apapun. Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, juga menganggap wacana penjualan lahan milik negara untuk pembiayaan ibu kota juga nggak tepat. Sebab hal itu akan menabrak aturan yang sudah ada. Dan ia juga mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria bahwa lahan pemerintah harus digunakan dan dikelola untuk kepentingan masyarakat banyak. Namun hingga saat ini tidak ada transparansi ihwal manfaat langsung bagi publik terkait penjualan lahan itu. Sehingga dari sisi pengambilan kebijakan, wacana jual-jual lahan negara malah terkesan mencurigakan. Apalagi informasi yang baru disampaikan ke publik masih terkesan setengah-setengah. Informasi yang gak utuh mengenai kebijakan pendanaan pemindahan ibu kota juga tidak hanya dilakukan pemerintah kali ini saja. Sebelumnya juga publik pernah dibuat bingung dengan pernyataan petinggi pemerintah bahwa pendanaan ibu kota baru bisa berasal dari penjualan aset pemerintah DKI senilai 150 triliun rupiah. Namun setelah diklarifikasi pun ternyata aset-aset itu tetap akan dimiliki pemerintah, namun bisa digunakan oleh swasta, di mana imbal hasilnya bisa menjadi penerimaan negara bukan pajak.